Soal yang pertama, ini adalah cermin datar ya, masih ingat ya, seperti ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini, tunjukkan sudut pantul akhir. Berarti kalau seperti ini ya, saya gunakan, oke. Jadi kalau seperti ini, kalian harus jangan lupa apa? Gambar dulu yang disebut sebagai garis normalnya. Ini adalah garis normal, ini adalah garis normal, ini adalah garis normal. Yang ditanyakan adalah sudut pantul akhir. Artinya apa? Ini itu adalah 3 cermin, berarti ini adalah cermin pertama, cermin kedua, kemudian di sini adalah cermin ketiga. Oke, sinar datang dari cermin pertama. Jadi ini sudah saya gambarkan ya. Cermin datang pada cermin pertama, ini sudut datangnya adalah 30, tapi ini terhadap apa? Terhadap cerminnya. Padahal pengertian dari sudut datang itu adalah apa? Sudut datang itu dibentuk dari apa? Garis normal dan sinar datang. Oke, jangan lupa ya. Artinya apa? Sudut datang itu selalu berada di sini. Kalau sudut pantul sama aja ya. Jadi kalau sudut pantul itu dari apa? Garis normal dengan sinar pantulnya. Bukan dari bidang datarnya ya. Oke, kita masuk ke cermin pertama. Cermin pertama, kita harus mencari yang pertama sudut datangnya. Sudut datangnya berapa? Berarti ini I1 itu sama dengan, karena dia 30 derajat terhadap bidang datar, maka ini garis normal itu kan tegak lurus terhadap bidang datar. Berarti 90 dikurangi 30. Berarti 60 derajat kan? Maka kalau I1-nya 60, maka R1-nya berapa di sini ya? Karena dari hukum Snellius, I1 itu sama dengan R1, sama dengan 60 derajat. Oke, R1 sama dengan 60 derajat. Sekarang kita pindah ke cermin kedua. Oke, cermin yang kedua. Nah, kita harus mencari ini dulu kan, sudut datang. Sudut datang pada cermin kedua. Bagaimana cara menghitungnya? Mudah ya. Berarti kalian harus tahu sudut ini kan? Ya, karena garis normal itu selalu tegak lurus ya. Berarti ini sudutnya 90. Maka pada cermin kedua kalian bisa melihat segitiga di sini ya. Oke, total sudut segitiga berapa? Kita anggap di sini itu adalah sudut segitiga yang pertama ya. Segitiga yang pertama itu sudut yang segitiga pertama kita anggap itu sebagai misalkan alfa ya, sama dengan total seluruh sudut segitiga adalah 180, berarti dikurangi ini ya 120, kemudian dikurangi yang ini. Jelas ya, kalau yang ini berarti dikurangi 30. Jadi alfa di sini adalah berapa? 180 dikurangi, berarti ini 150, jadi 30 derajat. Oke, berarti sudut ini loh 30 derajat, yang ini 30 derajat. Maka sudut I, saya sebut I2 ya. I2 itu sama dengan, berarti karena dia siku-siku, garis normal ini siku-siku, maka 90 dikurangi alfa ya, atau sama dengan 90 dikurangi 30. Jadi berapa?
60 derajat. Kalau I2-nya di sini 60 derajat, ya, maka di sini adalah R2. Jadi R2-nya adalah sama ya. Maka di sini I2 sama dengan R2 itu sama dengan 60 derajat. Sekarang kita mencari yang oke, kita pakai merah untuk cermin 3 ya. Untuk cermin 3 berarti ini adalah I3-nya, berarti yang ini adalah R3. Ini loh yang kita cari, yaitu sudut pantul akhirnya. Oke, untuk cermin 3, nah, kalian harus mencari apa? Pertama juga harus kalian cari ini. Ya kan, sudut yang ini kan. Sudut yang ini digunakan apa? Untuk menentukan I3-nya. Oke, sama ya kayak cermin pertama tadi. Cermin kedua, kalian bisa melihat segitiga di sini. Oke, kita anggap di sini adalah beta. Oke, beta di situ sama dengan total sudut segitiga 180 dikurangi ini berapa? 100 ya. Dikurangin 100. Kemudian dikurangin ini. Berapa tadi ini? Sama kayak alfa ya, berarti ya. Oke. Berarti di sini 30. Berarti berapa di sini? 180 dikurangi 100. 80 kurangi 30 berarti 50 derajat. Tapi belum selesai ya. Karena kita akan mencari apa? I3. I3 berarti itu sama dengan ini siku-siku ya pastinya. Oke. 90 dikurangi 50 itu sama dengan 40 derajat. Jadi di sini sudut pantul akhirnya itu yang ini ya, hasil akhirnya adalah yang ini. Berarti di sini sudah terjawab, berarti sudut pantul akhirnya itu sebesar 40 derajat. Mudah ya. Berarti kalau ada soal seperti ini, kalian harus bisa menentukan yang disebut sebagai, jangan lupa kalian menggambar ini ya. Ini itu apa? Garis normal. Jadi garis normalnya harus kalian gambar dulu. Oke, next ya. Oke. Kemudian soal yang kedua ya. Oke. Aska dengan tinggi 160 ingin memasang cermin. Berapakah panjang minimum cermin agar ia dapat melihat seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki? Oke ya. Jika jarak matanya dari atas kepala 10 cm, berapakah tinggi posisi ujung bawah cermin dari lantai ya jika jarak antara Aska dengan cermin adalah 2 meter. Oke, jadi kalau kalian susah menuangkan untuk diketahuinya, kalian bisa menggunakan sketsa gambar. Jadi tidak masalah. Diketahui seperti ini, Ibu sudah sketsa dulu ya. Jadi di sini adalah Aska, berarti Aska di sini itu adalah ini yang asli ya. Kemudian ini adalah bayangannya. Kita bedah dulu ya. Oke. Panjang minimum cermin ya. Yang ditanyakan panjang minimum cermin. Kita lihat jaraknya dulu ya. Oke. Jarak 10 cm itu letaknya ada di sini ya. Ini 10 cm. Sedangkan tinggi Aska di sini dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah 160 cm. Kemudian di sini apalagi informasinya
Jika jarak antara aska dengan cermin 2 meter. Ya, ini adalah dinding ya. Ini adalah dinding. Kemudian dinding ini akan dipasang cermin. Jarak antara aska dengan dinding tadi atau cermin tadi ini adalah 2 meter. Oke, masih ingat ya? Kita akan gambar, ini Ibu udah gambar di sini ya. Jadi matanya ada di sini, dia bisa melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya apa? Ini loh cermin yang harus digunakan. Ini cerminnya. Ya, ini cerminnya. Oke. Oke. Kalau misalkan soalnya ini agak spesial karena di sini kalian nanti disuruh apa yang ditanyakan adalah selain berapa panjang minimum itu sebenarnya adalah tinggi cerminnya. Yang pertama yang ditanyakan itu adalah H cerminnya. Yang B itu apa? Berapakah tinggi posisi ujung bawah? Tinggi posisi ujung bawah cermin. Kalau tinggi cermin ini kita anggap sebagai X ya. Kita anggap aja ini adalah X. Nah, ini tinggi ujung bawah cermin ini kita anggapnya adalah Y. Tinggi posisi ujung ya. Tinggi posisi bawah cermin, ujung bawah cermin ya. Ujung bawah cermin atau kita di sini lambangkan sebagai Y-nya. Oke. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini kalian harus sketsa dulu, jangan kalian kerjakan dulu ya. Di sketsa dulu sebagai diketahuinya. Oke. Kalau misalkan tidak ada 10 cm, maka panjangnya adalah ya pasti setengah dari panjang si aska ya. Jadi kalau kalian melihat bayangan kalian di cermin gitu kan dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, kita anggap letak mata itu ada di sini, maka bayangannya itu adalah setengah dari tinggi kalian. Tapi kalau di sini diketahui bahwa letak mata itu berada 10 cm di bawah kepala di sini, maka cara mencarinya adalah seperti ini. Jadi kalian menggambarkan sinarnya tadi ya. Jadi nanti kalian bisa melihat yang namanya segitiga. Jadi ini adalah konsep kesebangunan ya. Jadi di sini kalian akan membandingkan antara segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Oke. Jadi kalau seperti ini, jadi kalian lihat ya segitiga yang biru ini, Oke, berarti kita bandingkan antara segitiga yang kecil dibanding dengan segitiga yang besar. Oke, yang kita bandingkan apa dulu? Misalkan alas sama tinggi. Alasnya misalkan yang kecil adalah X, maka tingginya adalah berarti antara cermin sampai ke aska itu adalah 2 meter. Kemudian sorry. Ini bukan 2 ya. Oke, di sini alasnya yang kita bandingkan ya, berarti ini adalah X dibagi dengan yang ini ya. Nah, karena sifat dari cermin datar itu apa? Sifat bayangan dari cermin datar itu adalah yang pertama sama besar. Sama besar itu artinya apa? Jarak antara benda ke cermin dengan jarak antara cermin ke bayangan itu adalah sama. Berarti ini adalah 2 meter. Tinggi benda ke cermin itu sama dengan
tinggi bayangan itu sama dengan tinggi bendanya ya. Oke. Berarti segitiga besar di sini alasnya berapa? Tinggi bayangannya ya. Oke, tinggi bayangannya 160. Kemudian untuk tingginya, untuk segitiga kecil, berarti dari sini ke sini adalah 2. Kemudian dari yang besar, dari ujung sini sampai ujung sini, berarti 2 tambah 2, ya. 2 tambah 2 berarti 4 ya. Berarti untuk mencari X-nya di sini, X berarti kan di sini kali silang ya. Oke, 4X itu sama dengan 2 kali 16. 160. Ya. Oke. Okay. 160. Maka X sama dengan, nah ini kan bisa ini kan ya, berarti ini kan 40 ya. Berarti 80 cm. Oke. Ini nggak masalah ya, namanya satuannya, karena ini adalah perbandingan. Atau kalau perbandingan, yang ini kan satuannya adalah senti, ini juga sentimeter, meter, berarti kan dicoret kan hilang. Jadi nggak masalah, kita langsung masuk ke rumusnya itu tanpa kita konversi. Oke, ini adalah yang A ya. Kemudian yang berapakah tinggi posisi ujung bawah cermin ya, berarti kita pakainya, oke, biar untuk membedakan kita pakai yang warna hijau. Sekarang segitiganya adalah warnanya adalah hijau ya, seperti ini ya. Sama ya, kita kesebangunan konsepnya di sini. Berarti di sini ada segitiga yang kecil, kamu bandingkan dengan segitiga yang besar. Untuk segitiga yang kecil, kamu bandingkan apa? Alas, misalkan sama seperti tadi, alas sama tingginya. Untuk alas di sini adalah yang segitiga kecil itu adalah Y per. Oke, di sini ya, karena di sini kan harusnya adalah 160 karena kita mulainya itu dari mata. Karena tinggi mata itu adalah 10 cm di bawah kepala, maka 160 dikurangi 10. Sama dengan, kita bandingkan tingginya. Tingginya adalah sama ya. Berarti di sini, tinggi di sini, segitiga yang kecil adalah 2. Segitiga yang besar sama ya. Berarti di sini 2 ditambah 2, berarti 4. Sama seperti yang di atas. Berarti Y per 150 itu sama dengan 2 per 4. Oke. Berarti tinggal kita coret-coret aja ya. Coret 2 ya. Berarti Y-nya itu sama dengan 150 dibagi 2. Sama dengan 75 cm.